Nah, halo, saya Stefania Hetapikawa dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku, program studi teknik budaya perikanan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi saya dengan judul Daya Dukung Perairan Air Tawar untuk Budidaya Ikan Air Tawar. Langsung saja kita simak materi. Daya dukung adalah jumlah atau kuantitas maksimum ikan yang dapat didukung oleh suatu badan air dalam jangka panjang yang dipengaruhi oleh waktu kebelasan, volume badan air, dan beban limbah yang masuk ke perairan. Daya dukung lingkungan budidaya ikan adalah kemampuan suatu perairan dalam menerima suatu beban bahan tertentu dari luar sistem perairannya, sehingga dapat dinetralkan atau distabilkan kembali dalam jangka waktu tertentu, memiliki jumlah dengan batasan tertentu. Daya dukung merupakan suatu kemampuan dari lingkungan perairan untuk mendukung kehidupan organisme budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan daya dukung untuk perikanan budidaya berdasarkan konsentrasi oksigen terlarut. Daya dukung perairan ikan lele. Lele atau keli adalah suatu keluarga ikan yang hidupnya di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipi memanjang, serta memiliki kubus yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian tubuhnya. Lele juga memiliki pernapasan tambahan berupa modifikasi dari busur insannya. Terdapat pasang patil, yakni dari tulang yang tajam pada sirip-sirip dadanya. Ikan lele mempunyai insan tambahan yang memungkinkan ikan ini mengambil oksigen pernapasannya dari udara di luar air. Karena itu, ikan lele dapat bertahan hidup di perairan yang airnya mengandung sedikit oksigen. Ikan lele ini relatif tahan terhadap pencemaran bahan baku organik. Ikan lele merupakan salah satu jenis air tawar yang sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat. Carrying capacity adalah kemampuan daya dukung dalam berbudidaya perikanan. Carrying capacity bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah populasi ikan dalam kolam, jumlah pakan yang diberikan, luas kolam, serta jumlah pakan yang dikonsumsi ikan. Dalam berbudidaya lele, harus diperhatikan adalah luas kolam, tinggi air, serta jumlah tebar atau kepadatan setiap meter persegi. Semua itu tentu berpengaruh terhadap carrying capacity pada kolam tersebut. Ikan yang dipelihara pada carrying capacity yang sesuai maka akan memberikan hasil yang optimal pula. Sebaliknya, bila kolam overpopulasi sementara carrying capacity-nya tertentu atau terbatas, maka ini akan menyebabkan akan sulit berkembang. Juga sulit kita kendali baik itu penyakit atau pertumbuhan yang lambat. Kolam yang mengalami overpopulasi ketika mengalami masalah, maka obat ikan yang diberikan tidak berdampak pada penyembuhannya. Selanjutnya, iklim juga akan berpengaruh terhadap carrying capacity. Biasanya pada musim kemarau di kolam jarang sekali mengalami pergantian karena keterbatasan sumber daya alam khususnya air. Daya dukung perikanan tidak lagi mampu menyediakan parameter yang sesuai untuk kehidupan ikan. Oleh karena itu, suatu ekosistem harus tetap dijaga agar keseimbangan dalam kehidupan di air akan terjaga pula. Keuntungan budidaya ikan lele. Keuntungan yang didapat dari budidaya ikan lele ini juga cukup besar. Untuk meningkatkan bobot ikan lele yang dibudidayakan adalah yang pertama, untuk kolam. Kedalaman air kolam minimal sebaiknya kurang lebih dari 80% dengan ketinggian dari pematangnya sekitar 20 cm. Dilengkapi dengan pipa limpasan untuk menjaga permukaan air agar tidak terlalu dekat dengan permukaan air yang mengakibatkan lele bisa meloncat dari kolam. Yang kedua, pemilihan benih lele. Untuk mendapat presentasi kelangsungan hidup, lele disarankan menggunakan benih lele berukuran seragam. Pemilihan benih dengan ukuran yang tepat juga diperlukan. Yang ketiga, penentuan pada tebar lele. Sejumlah petani lele di daerah Bantul menerapkan kepadatan tebar lele yang cukup tinggi, yakni sekitar 50 ekor lele dengan benih ukuran 9 cm dan targetan panen lele ukuran 6-8 ekor per kilogram. Manajemen pakan. Pakan merupakan peranan penting dalam keberhasilan budidaya. Kesalahan dalam tahapan pemilihan jenis pakan serta dosis
dapat berakibat menipisnya hasil keuntungan. Yang kelima, manajemen air. Akumulasi pakan yang berpotensi menimbulkan amonia dan nitrit dapat menyebabkan lele menjadi stres, nafsu makan berkurang, dan bisa terjangkit berbagai penyakit. Air yang baik untuk pembesaran ikan lele berwarna agak kemerahan. Yang keenam, penentuan waktu panen. Bila pemeliharaan ikan lele sudah masuk umur 50 hari atau berbobot sekitar 100 gram per ekor, segera untuk bisa mempersiapkan panen lele. Terima kasih.